Cerita Kiai saat tersebut ternyata dibenarkan oleh beberapa jamaah. Bahkan sumber dutaislam.com yang juga putra angkat Abah Lutfi menyebutkan kalau setiap acara kliwonan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan waliullah Nabi Khidir alaihissalam selalu hadir. Cuma hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan bahkan sampai di sini aja dulu ya. Tanpa kenal identitas. Jadi yang hadir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para wali-wali Allah dan Nabi Khidir. Yang bilang siapa? Anak angkatnya Habib Lutfi bin Yahya. Menyampaikannya kepada Yai Sa'ad dari Solo. Yai Sa'ad yang mana ya wallah alam, ini namanya orang ngarang ya. Cerita itu kan ya sakarpe lah. Ya itu sumbernya apakah itu benar-benar mutasil sampai peristiwa di Kanjus Sholawat sana atau bagaimana ya Allah alam. Yang penting jelas ini terbukti fakta nyata berita ada ya peristiwa itu bahwa Rasulullah bersama para wali dan Nabi Khidir itu datang ke Kanjus Sholawat Pekalongan dan mendatangi sebagian dari anggota yang datang jemaahnya ya dari berbagai macam kota dan pulau ya di Indonesia dan bahkan katanya juga dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam sana. Diajak ngopi sama Kanjeng Nabi dan ngobrol-ngobrol bersama. Ya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Sebelum kita memasuki tema kajian yang telah kami sampaikan kepada panjenengan semua terlebih dahulu, berita duka bagi saudara-saudari kita yang ada di Provinsi Bali sana, khususnya di Denpasar yang masih jibaku membersihkan rumahnya dari banjir bandang yang tak terduga. Ada 16 korban jiwa ya. Begitu juga harta benda ya. Semoga diberikan kesabaran dan cepat dipulihkan. Begitu juga kawan-kawan kita yang ada di Tangerang, Banten sana, ada ledakan yang menghancurkan 13 rumah di sana. Dan banyak korban ya. Ya semoga tidak terlalu parah korbannya. Itu juga di tempat lain di seluruh negeri kita. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan atas kesabaran panjenengan semua yang menerima ujian, menerima musibah dan cobaan. Diberikan ketabahan dan kesabaran sehingga mendapatkan ganjaran yang tak bisa dihitung ya. Saking banyaknya penjumlahan dari apa yang telah panjenengan lakukan. Kita sebenarnya tidak ingin seperti negara Nepal sana. Justru Filipina, Perancis, Nepal itu melihat kondisi gerakan dari saudara-saudari kita yang ada di Indonesia. Yakni ketika melihat wakil rakyatnya bersuka cita, berpesta pora, dipertontonkan, ya, dilihat oleh rakyatnya, sehingga terjadi kecemburuan sosial, yang akhirnya ada gerakan yang meniru kita. Sebenarnya Nepal itu, Perancis itu dulu belum bisa mengakses berita dari kita. Sekarang sebaliknya malah. Filipina juga begitu. Lah, ini alhamdulillah ada harapan semua sistem politik serta tata negara kita ini ada perubahan menuju arah yang lebih baik ke depannya. Jangan sampai 80 tahun merdeka warga negara Indonesia masih tetap merana. Jangan disalahkan jika kawan-kawan dari Papua dan Aceh sana ingin berpisah dari kita.
karena kita tidak sanggup untuk memakmurkan mereka. Ini harus jadi alat pacu dan pemicu utama bagi para penyelenggara negara kita. Mohon maaf, saya tidak berbicara politik, tetapi amanat penderitaan rakyat kita harus benar-benar disampaikan, ya. Dan tidak hanya melalui ucapan saja, harus dilaksanakan. Karena ini amanat dari Undang-Undang Dasar 45. Katanya Indonesia ini banyak umat Islamnya. Bahkan ada yang mengatakan banyak keturunan nabi palsunya. Yang akhirnya apa? Membuat negara kita Indonesia ini tidak seraya, ya, seperti yang kita rayakan setiap tahunnya. Jadi jargon semboyan Indonesia Raya ini belum makmur dan raya sebenarnya. Masih menderita. Gara-gara apa? Banyak cucu Nabi yang ada di negara kita. Cucu Nabi palsu. Kalau cucu Nabi asli membawa berkah bagi kita. Tapi kalau cucu Nabi palsu ya membawa laknah bagi negara kita. Yang akhirnya buktinya 80 tahun merdeka, ya, negara kita, rakyatnya masih merana. Oleh sebab itu harusnya setiap tahun penutupan laporan tutup buku, ya, jangan laporan setiap bulan Agustus saja, tapi setiap akhir tahun bulan Desember, laporan keuangan negara disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nggak perlu ditutupi hanya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat kita saja. 1 tahun ini kita dapat laba berapa, keuntungan berapa. Jangan hanya lapor rugi saja. Kita ingin mendengar dan melihat berita. Ada laporan dari penyelenggara negara yang kita amanai untuk mengelola aset-aset kita. Kabar gembiranya apa? Pengumuman bagi seluruh rakyat Indonesia diwajibkan setelah memiliki kartu tanda penduduk. Begitu juga bagi yang terlahir di bumi kita Indonesia, wajib memiliki rekening perbankan yang ada. Pertama, harus memiliki rekening bank di bank-bank BUMN kita, yakni Bank BTN, BRI, BNI, dan Mandiri. Karena setiap bulannya kami selaku penyelenggara negara atas nama bangsa Indonesia akan memasukkan uang hasil bagi untung atas pengelolaan sumber daya alam kita kepada seluruh rakyat Indonesia. Setiap bulannya bervariasi mulai dari 10 juta sampai 1 juta. Masuk otomatis ke dalam rekening Anda semua. Saya sebagai Presiden Indonesia. Nah, keuntungan badan usaha milik negara, begitu juga semua hasil dari, ya, jerih payah dan upaya kita bersama telah menghasilkan, ya, keuangan yang signifikan. Nggak ada berita itu. Ini termasuk berita cerita apa? Bohong A, bohong B, beneran C, khayalan. Harus beneran. Kalau nggak usah jadi presiden, nggak usah jadi anggota DPR, nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi ulama. Percuma ulama kiainya saja menelan dana, ya, uang ibadah haji saja itu korupsi. Yang mengurus itu orang yang ngerti agama. Ulama loh, ya, anake ulama, ya kiai, anake kiai, ya Habib Asyatiri. Malu. Gak ada berita yang menggembirakan, gak ada di Indonesia ini. Heran aku. Gak usah nyalon jadi bupati, gubernur, menteri, ya, menteri dipilih presiden, ya, DPR mulai tingkat 1, 2, 3, ya, tingkat 1 pusat, ya, 2, tingkat 1 provinsi, tingkat 2 kabupaten kota, pusat, DPR RI, gak usah nyalon.
Kalau nggak bisa memakmurkan rakyat, 80 tahun merdeka, harusnya kita malu sebagai bagian dari bangsa dan negara yang besar dan kaya raya ini. Itu loh. Ini penting kami sampaikan, ini jangan dianggap sepele loh ya. Dengarkan. Jangan hanya dikasih berita nambah utang 10.000 triliun. 35 juta setiap orang kita menanggung utang. Berarti nggak becus ngurus negara. Kalau nggak becus mundur saja. Presiden Nepal mundur. Perdana Menteri Nepal mundur. Jepang saja mundur kok. Nggak mampu mundur saja. Jangan dipertahankan. Jangan dipertahankan. Percuma. Kalau hanya wajah-wajah itu saja yang mengelola negara ini loh, ya nggak diganti oleh orang-orang yang benar-benar bersih. Ya. Percuma. Mayoritas umat Islam Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia berkah rizkinya, hartanya, kehidupannya. Apalagi sistem premanisme, banyak-banyakan pengikut. Namanya preman ini. Aku duwe pengikut akeh, jamiyah akeh. Ya, ternyata hanya untuk menipu bangsa dan negara. Ini kalau didengar oleh pemerintah Arab Saudi sana itu malu gitu. Sudah dikasih 20.000 kuota tambahan ya. Maksudnya supaya daftar tunggu itu nggak terlalu lama. Ya ini ya korupsi. Ya ini saya harapkan cucunya Yai Hasyim Asy'ari ya dari Tebu Ireng Jombang yang ngurus tentang haji dan umroh. Ayo sing bersih Kang Mas ya. Sing bersih. Sing bersih. Insya Allah barokah. Barokah. Sama saya itu kadang-kadang gak setuju. Orang tawaf itu kumpul campur baur laki-laki perempuan didesek-desek ketika mau mencium Hajar Aswad. Gak karu-karuan laki-laki perempuan itu kan haram. Gak boleh itu. Gak haram, gak boleh. Tawaf itu kalau pas umroh ya sunnah aja. Kecuali haji ya. Itu fardu. Terus melakukan keharaman ini percuma. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Jangan sampai hanya kita tangkapi ya pendemo yang bikin kerusuhan dan keonaran pengerusakan itu saja, tapi harus ada gerakan nyata. Yang bisa menumbangkan Nepal itu justru malah Gen Z-nya kok, yang berada di luar alias berada di India. Nah, supaya tidak panjang lebar ini nanti malah kemana-mana. Malah masuk dalam ranah bukan politik sebenarnya ini. Ya politik ya boleh, tapi ini politik untuk kemakmuran bersama. Hati kita gitu loh. Masa negara kaya raya kayak begini kok warganya melarat, yang akhirnya banyak mudarat, banyak kriminalitas, pembunuhan, judol, akhirnya orang bakar anak istrinya. Ini gara-gara ya peran negara juga. Sudahlah, harta itu tidak dibawa mati semua. Ya ada yang dibawa mati untuk hal-hal yang bermanfaat untuk sesama. Jadi sebanyak apapun duriyah palsu yang ada di negeri kita tidak akan membawa banyak berkah. Buktinya jelas sekarang ini. Harusnya itu tadi yang saya sampaikan. Pengumuman setiap warga negara harus memiliki nomor rekening perbankan yang nanti akan saya transfer semua, tidak ada bedanya. Nah, gitu. Cuma pajak tak saya diuberi lah. Ditekeki gulune mati kabeh mang bangsa Indonesia ini. Kasih kabar gembira. Pengumuman setiap akhir bulan antara tanggal 25 sampai 30 setiap warga negara Republik Indonesia mendapatkan gaji dari negara. Gak usah banyak-banyak dulu latihan 300 ribuan per orang. Latihan dulu nanti meningkat. Gak usah 10 juta. Ya. Dan didok perampasan aset koruptor itu. Didok saja. Miskinkan. Kalau bisa terapkan hukuman mati. Dor di lapangan. Gak perlu ke Nusa Kambangan. Di lapangan biar dilihat banyak orang. Baru negara kita ini ya 81 tahun merdeka nanti. 1 tahun lagi itu benar-benar Indonesia Raya, ya raya benar, merayakan kemerdekaan. Ini Indonesia Raya tak ucapan itu, praktek rauno.
nggak ada Bruce namanya. Nggak bisa ngelola negara yang mundur saja. Biar anak-anak muda ini yang cekatan ya. Nah, ini banyak teman-teman gitu. Pak Samsul Al-Banjari dibaca namanya nanti guys. Siap. Nih, Pak Muhammad Rasul Kendalu, Pak Kiai Nuria. Nah, insya Allah semoga pembahasan malam ini berkah bermanfaat. Amin. Kita kembali ke bahasan. Kita akan membahas Kanzus Sholawat sebenarnya yang dimulai dari tahun 1996 di Pekalongan ya, oleh Kang Mas Lutfi bin Yahya. Itu sebagai embrio berdirinya majelis-majelis sholawatan yang ada di seluruh Indonesia. Kanzus Sholawat itu artinya adalah peti atau gedung simpanannya sholawat. Ini kan termasuk corak dari sufi. Sufi itu ada yang seneng sholawatan. Jadi seakan-akan ibadah itu hanya sholawatan saja. Itu padahal ya tidak. Padahal ya tidak. Dan sholawat itu sendiri apa, itu kadang-kadang kita masih kurang memahaminya. Kita akan menelusuri jejak peristiwa yang dimulai dari doktrin-doktrin pemula. Kaum-kaum awam yang ada semua direduksi ya pemahamannya. Sehingga ditipu dengan dogma-dogma. Contohnya adalah yang sudah kami bagikan di bawah video kita. Yakni tentang kita setel bersama. 4 menitan ya, nggak apa-apa sambil istirahat saya. Jadi ada 2, nanti yang satunya ya sekalian. Yang bawah aja, yang agak anu itu, yang pertama itu yang ori itu. Jadi di situ ada informasi yang penting. Nah ini tadi kita mengucapkan bela sungkawa yang berkomentar ya lumayan banyak ya. Jadi kita dengarkan bersama, walaupun nanti panjenengan juga bisa menyimaknya secara mandiri di tempat Anda. Ini penting karena ini menyangkut kemajuan peradaban dalam beragama dan hidup bernegara. Pada Jumat Kliwon 7 Oktober, Kiai Haji Abdul saat hadir dalam acara Ngaji Kliwonan Habib Lutfi bin Yahya di gedung Kanzus Sholawat, Pekalongan. Seperti biasanya, kepada dutaislam.com, Kiai Sa'ad menceritakan apa yang terjadi ketika berada pas di belakang Abah Lutfi usai ngajian. Sambil menerima ribuan para jamaah yang sedang antri bersalaman, Abah Lutfi yang posisi duduk di kursi ngaji di dalam gedung Kanzus, beliau melirik ke Kiai Sa'ad agar memperhatikan seorang pengemis yang duduk jongkok di pintu masuk gedung paling ujung. Kiai Sa'ad hanya memperhatikan dan memang melihat laki-laki berpenampilan pengemis yang sedang jongkok dan merokok tersebut. Yang kamu lihat kemarin itulah Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nabi Lutfi kepada Kiai Sa'ad sehari kemudian di dalam beliau. Betapa kagetnya Kiai asal Solo tersebut dalam hatinya kalau saja Abah Lutfi memberitahu saat masih di TKP. Ia akan beranjak salaman kepada pengemis itu. Dalam hati, ia mengaku kalau tampilan pengemis yang saat itu hadir Kliwonan tidak seperti pengemis yang biasa dilihat. Ini video yang bawah ya. Bertahun-tahun ikut Kliwonan, tentu kenal dengan wajah dan pakaian pengemis yang biasa ikut. Tapi ketika itu saya memang heran dengan pengemis itu karena lain daripada yang lain, ujar Kiai Sa'ad di tengah menghadiri acara pengajian di Pondok Pesantren Darul Arofah, Keciput, Belitung, Bebel, Sabtu malam. Cerita Kiai Sa'ad tersebut ternyata dibenarkan oleh beberapa jamaah. Bahkan sumber dutaislam.com yang juga putra angkat Abah Lutfi menyebutkan kalau setiap acara Kliwonan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Waliullah Nabi Khidir alaihissalam selalu hadir. Cuma hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan bahkan sampai di sini aja dulu ya. Tanpa kenal identitas. Jadi yang hadir itu Rasulullah SAW,
para wali-wali Allah dan Nabi Khidir. Yang bilang siapa? Anak angkatnya Habib Lutfi bin Yahya. Menyampaikannya kepada Yai Sa'ad dari Solo. Yai Sa'ad yang mana ya wallahu alam, ini namanya orang ngarang ya. Cerita itu kan ya sakarpil lah. Ya itu. Sumbernya apakah itu benar-benar mutasil sampai peristiwa di Kanzus Sholawat sana atau bagaimana ya Allah alam. Yang penting jelas ini terbukti fakta nyata berita ada ya peristiwa itu, bahwa Rasulullah bersama para wali dan Nabi Khidir itu datang ke Kanzus Sholawat Pekalongan dan mendatangi sebagian dari anggota yang datang jemaahnya ya dari berbagai macam kota dan pulau ya di Indonesia, dan bahkan katanya juga dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam sana. Diajak ngopi sama Kanjeng Nabi dan ngobrol-ngobrol bersama ya. Ya mungkin kopi kapal api apa kopi Torabika susu apa top kopi apa. Ini namanya menurut saya ini termasuk pelecehan menurut saya. Menurut saya lagi. Bukan bagian daripada penguatan doktrin yang positif bukan, tapi bagian daripada pelecehan. Kanjeng Nabi itu dietrek-etrek. Enggak ada harganya. Dan Kanjeng Nabi datang ya mengaji nahwu kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror, bersama dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Nah ini kalau di Pekalongan ini datang bersama dengan para wali dan Nabi Khidir Balya Ibnu Mulkan. Ya ngajak ngobrol ya, ngopi ya, berbincang-bincang dengan jamaah jika dikehendaki. Yang ini akhirnya membuat satu atmosfer pemikiran para jamaah yang datang. Wah, Kanjeng Nabi datang di Pekalongan, ya semuanya ikut datang, ini daya tarik itu loh, promosi. Ya. Siapa tahu nanti saya di sana ketemu Nabi Khidir dan ketemu Kanjeng Nabi. Lah inilah yang namanya jika diteruskan Indonesia ini tidak akan bisa bahagia rakyatnya. Gak usah 80 tahun merdeka, 200 tahun merdeka, kalau gini-gini saja tidak membawa banyak berkah. Semakin banyak cucu Nabi palsu di negeri kita, semakin terlaknat negeri kita, diangkat berkahnya. Buktinya, ya sekarang juga, nggak nunggu kapan lagi datangnya. Sekarang ini loh, nggak ada berkahnya, dicabut berkahnya kecuali hanya dalam lingkup kecil perkumpulan atau individu saja. Secara global, secara umum sebenarnya ya kalau kita ini 80% ya yang menempati Nusantara Indonesia Raya, umat Islam semua kan 80% ya mampu memakmurkan negara Indonesia, insya Allah. Non Muslim itu masuk Islam semua, karena mayoritas penyelenggara negara kita itu ya Islam agamanya. 75% itu Muslim. Tapi kenapa ya dulu? Kenapa? Ya gara-gara contohnya sekecil ini aja. Turut serta membodohkan ya, menumpulkan pemikiran anak bangsa, membiarkan umat dan jamaahnya itu tersesat dari jalan yang benar dengan doktrin-doktrin yang tidak masuk akal. Di antaranya ya ini apa kurang cerdasnya orang-orang ini. Ini gambaran Nabi Khidir Balya Ibnu Mulkan, pengemis. Dan nanti kalau ada pengemis beneran berwajah Yaman ya, terus nanti di branding itu waliullah, di dalam dirinya itulah rohnya Nabi Khidir Balya Ibnu Mulkan, yang nunduk itu tokoh, ya jadi temenanan, padahal pemalsuan, penipuan itu. Perlu kita ketahui bersama bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Balya Ibnu Mulkan yang asli itu sudah tiada sejak lahirnya Nabi kita. Kalau ada yang datang itu bukan Balya Ibnu Mulkan, tetapi kemungkinan roh-roh suci lainnya. Dalam dunia non-Islam itu ada Dewa Indra yang merawat jagat raya, katanya seperti itu ya. Dalam Islam itu ada malaikat-malaikat hafadzoh yang diketuai oleh para pucuk pimpinannya, diantaranya adalah malaikat Jabroil ya. Tidak hanya sang pengantar wahyu saja, tetapi juga sang
pamomong ya. Kalau orang Nusantara mengatakan Semar sang pamomong ya, katanya seperti itu ya. Ini supaya tidak jauh masuk ke dalam bahasan itu, maka saya tarik lagi ke bahasan tentang Balya ibnu Mulkan. Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Nabi Ilyas, Nabi Isa sudah meninggal dunia. Nabi Idris sudah meninggal dunia. Kalau toh ada yang datang, berada di dimensi yang berbeda, mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk menemui hamba-hamba pilihannya. Suatu saat dibutuhkan, itu bisa dikatakan sebagai roh leluhur kita. Itu juga bisa. Karena yang datang itu apakah benar Nabi Khidir atau lainnya, kebanyakan manusia tidak mampu untuk menyeleksinya, membedakannya. Langsung menyimpulkan begitu saja, Nabi Khidir. Enggak begitu. Oleh sebab itu hati-hatilah ketika kita punya guru. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena orang yang melihat Balya ibnu Mulkan, waliullah atau nabiullah, ini berbeda-beda. Ada yang seperti tadi pengemis di kanjeng sholawat, ada yang pas tidaknya itu seperti orang gelandangan di pinggir jalan, kadang di tengah lapangan, kadang di pinggir lautan, bertemunya dua arus sungai, dan lain sebagainya, macam-macam lah. Ya hampir sama seperti ketika kita mimpi bertemu kanjeng Nabi kita. Nanti akan kami sertakan kitab Fathul Bari ya. Ini nanti akan kami sertakan PDF-nya di bawah video kita, supaya kita bisa ngaji bersama tentang bab man ro'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam di halaman 399 sampai halaman 404-an. Kitab Fathul Bari juz 12. Kitab Fathul Bari karya dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Sama seperti kemarin itu ya. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani. Bukan Ibnu Hajar al-Haytami, bukan. Ya. Yang lahir 773, wafat 852 Hijriah di Mesir. Kitab Fathul Bari ini menerangkan secara gamblang dan mengambil referensi juga sebagian dari Maqala Al-Ghazali. Di halaman 399 ini beliau menerangkan tentang mimpi ya dari kanjeng Nabi kita, tentang bagaimana bentuk dari Nabi kita yang asli itu seperti apa. Kalau menurut Imam Ghazali sendiri, belum tentu orang yang bermimpi ketemu kanjeng Nabi itu bisa dibenarkan 100%. Belum tentu. Karena apa? Orang akan berkhayal, masuk dalam hal takhayul. Nanti dia akan mereka-reka dan mempercayainya begitu saja. Lalu akan menjatuhkan marwah Nabi kita sendiri. Imam Al-Ghazali sendiri menerangkan bahwa Rasulullah itu ibarat cermin sebenarnya. Ketika seseorang melihat dirinya sendiri, tingkat spiritual pemimpinya yang bermimpi itu yang dapat melihat Rasulullah itu seperti apa. Jadi beda-beda tergantung kemampuan spiritual dan intelektual masing-masing orang yang bermimpi ketemu kanjeng Nabi itu. Lah, sebenarnya kalau saya baca ya dari Fathul Bari juz 12 ini, intisarinya itu bahwa secara modern pemahaman kita, setiap kali kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi kita itu jangan dipercaya begitu saja, atau yang bermimpi itu langsung benar kita katakan seperti itu, tidak boleh. Harus benar-benar ditaati sesuai kemampuan orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya. Jadi tidak boleh seenaknya langsung benar itu, tidak begitu. Pak Muhammad Thohir, Kiai, bukankah Nabi Khidir masih hidup? Ya, sudah meninggal dunia. Kalau kita mengikuti tafsir Ibnu Katsir ya masih hidup, Nabi Isa masih hidup. Lah, coba kita baca kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir. Itu ada dua cerita yang sebenarnya ini tidak jelas asal usulnya. Karena di dalam sejarah ya, pengambilan referensi dari Imam Ibnu Katsir itu sering menggunakan maqala Wahab bin Munabbih, mantan pendeta itu, tentang siapa sebenarnya yang meninggalnya itu gara-gara
masuk ke dalam pohon, lalu digergaji oleh orang-orang Israel yang mengejarnya, mau membunuhnya itu. Lalu benar-benar terbunuh. Di satu sisi cerita itu Nabi Zakaria. Tapi di sisi yang lain Nabi Yesaya. Padahal jaraknya itu antara 600 tahunan. Nah, inilah nanti yang akan kita kupas bersama. Manusia bisa masuk ke dalam pohon itu sistemnya seperti apa itu loh. Nanti akan ada korelasi dengan pemahaman kulku nuhijarotan au hadida au kholkon mimma yakburu fi sudurikum itu yang pernah kami sampaikan. Bahwa manusia itu bisa masuk ke dalam pohon. Baik fisiknya ataupun non fisiknya. Ketika Nabi Yesaya ya dikejar-kejar oleh pembunuh yang mau membunuhnya, itu langsung masuk ke hutan, ada pohon yang membuka, langsung masuk. Lah masuknya ini seperti apa? Kan nggak mungkin kalau sesuai dengan hukum teori energi dan materi, ya nggak bisa langsung kita masuk ke pohon, ya nggak bisa, kecuali rumah pohon loh ya. Harusnya bisa mengubah fisik materi kita menjadi energi semua. Saya memiliki guru yang bisa masuk ke dalam pohon, bersembunyi di pohon, sama seperti jin itu. Sama seperti jin itu. Tapi orangnya melarat, sulit cari berkat. Pak Nurdin Dayak, saya dari dulu kagak percaya sama dongeng orang Arab tentang nasab dan karomahnya. Semua gedabrus, tapi orang banyak yang percaya, saya susah ngasih paham karena saya tidak ahli agama. Pak Nurdin Dayak, justru jenengan dikasih oleh Allah kewaspadaan. Itu bisa memilih dan memilah. Kadang-kadang orang ngerti agama tapi belum tentu dapat hidayah. Tapi jenengan kadang-kadang pemahaman agamanya terbatas tapi dapat hidayah. Itu bisa juga Pak Nurdin Dayak. Jadi kembali kepada masuk ke dalam pohon. Itu nanti akan kami bahas secara gamblang bagaimana ceritanya kok ada pohon bisa berbicara atau bisa berkomunikasi dengan manusia, bahkan batu juga, bahkan besi juga, benda-benda lainnya. Bagaimana itu prosesnya? Apakah ini takhayul atau khurafat atau ilmiah? Bagaimana kita memahaminya? Insya Allah nanti akan kami terangkan secara sederhana bahasannya dan bahasanya supaya bisa diterima oleh semuanya. Termasuk diantaranya ada cerita ya pohon kurma ya di Masjid Nabawi yang dulunya masjidnya terbuka ya, menangis ya ketika ditinggalkan oleh Nabi kita, ketika Nabi kita sudah dibuatkan mimbar gitu. Yang sekarang jadi rumah dan makamnya Nabi kita di kamarnya itu ya. Dulu Masjid Nabawi itu kan luasnya antara 1060 meter persegi pertama, tanah milik 2 orang yatim itu, yatim piatu itu. Lalu dibeli dan akhirnya dibuat masjid. Masjid dulu terbuka ya, tanah biasa gitu. Lah itu ada pohon kurma itu menangis. Yang dengar itu Kanjeng Nabi kita. Lah ini bagaimana? Oleh sebab itu nanti akan kami terangkan pada tema yang berbeda. Kembali kepada tema yang intinya bahwa peristiwa tentang datangnya Kanjeng Nabi kita, Nabi Khidir dan para aulia di Kandus Sholawat Pekalongan sana itu jika diterima begitu saja, diyakini, maka akan berbahaya. Maunya untuk memotivasi para jamaahnya supaya semangat mau datang ke sana. Cuma lama-lama akan dikasih doktrin yang tidak ilmiah. Jika mampu diterangkan secara ilmiah sebenarnya nggak apa-apa. Yang datang itu nur ajaran Rasulullah gitu loh. Jadi jangan dimakan mentah. Gitu. Sampai Kanjeng Nabi ngobrol dan ngopi bersama jamaah. Ini pelecehan yang nggak lumrah ini. Pak Presiden Wijaya, sugeng dalu Pak ini benar nggak ada orang yang ketemu Nabi Khidir akan menjadi alim, menjadi ngerti ilmu, terbuka ilmu, tiba-tiba bisa baca kitab kuning. Ilmu laduni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu laduni itu sebenarnya ya tidak harus ketemu dengan Nabi Khidir. Kalau dulu itu saya waktu mondok itu setiap habis sholat 5 waktu itu membaca surat Al-Fatihah dihadiahkan kepada Nabi Khidir dulu. Tapi saya tinggalkan itu dulu waktu masih muda, umur 20 tahunan itu ya. Setiap sholat itu tidak boleh ketinggalan. Dan sholatnya tidak boleh kodo, harus tepat waktu.
Kalau bisa berjamaah itu lebih afdol, dan membaca suratul Fatihah 41 kali kepada Nabiullah Balya ibnu Mulkan. Padahal sebenarnya Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Isa itu meninggal dunia semua. Yang ngendika siapa? Gusti Allah. Tafsir terbaik itu dari Al-Quran sendiri, baru dengan hadis Nabi. Bukan tafsir Ma'al Munir misalkan, Jalalain, Sawi misalkan, Ibnu Katsir misalkan, Mafatihul Ghaib, Ibnu Abbas Al-Mikbas misalkan. Tidak, dari Quran sendiri. Sudah sering saya sampaikan, keempat Nabi tersebut itu sudah tiada. Jangan diharapkan lagi kedatangannya. Aneh kan ya? Aneh kan ya? Ini namanya update terbaru, pemahaman ilmu terbaru. Jadi untuk Pak Warsita Wijaya itu ya, bisa tergantung keyakinan. Itu bukan Nabi Khidir yang asli yang memberikan insting itu hanya sekedar keyakinan yang kuat, sehingga mendatangkan karomat lah istilahnya begitu. Man jadda wajada itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tergantung niate. Ana indaloni abdibi, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Aku ini tergantung persangkaan dari umatku terhadapku. Nah, inginnya seperti itu ya dikasih oleh Allah ilmu laduni tapi tingkat biasa. Oke, Kang Brot, semoga biaya buat hiburan ya, semoga sadar. Ini kan kita bahas ini supaya bisa diterima oleh semuanya dengan akal sehat kita. Kanjeng Nabi ngopi, ngobrol, Nabi Khidir, para wali ngobrol di Kanjeng Sholawat Pekalongan sana. Ini nanti lama-lama di sana itu Kanjeng Nabi itu rumahnya ya di Pekalongan nanti. Ini berbahaya, nanti akan membuka lagi cabang Pekalongan, Kanjeng Sholawat Blora, Kanjeng Sholawat Jogja, Kanjeng Sholawat Surabaya, Kanjeng seluruh kota-kota di Indonesia. Kalian mau apa? Kalau sudah terbuka seperti itu, lalu melalui kerajaan Kanjeng Sholawat itu akan menggerakkan sholawat-sholawat secara ngamenan. Ngamenan itu ya show di tempat-tempat yang lain di seluruh kota. Nanti didoktrin seperti ini semua. Ini kan wajah-wajah orang terdidik kan ini. Ini siapa ini? Saya kurang kenal ini yang ini. Ini loh. Ini gitu, saja gitu. Oleh sebab itu, semakin banyak wajah-wajah seperti ini, nggak banyak berkah masyarakat Indonesia. Buktinya 80 tahun merdeka ya, masyarakatnya yang merana. Kita nggak perlu bicara teori lah. Buktikan saja. Negeri seluas sekaya Indonesia, rakyatnya merana. Kalau Nepal itu punya apa? Nepal nggak punya laut. Perdagangan saja itu harus wajib lewat India. Kalau lewat Cina itu terlalu terjal aksesnya. Kan di pegunungan Himalaya itu. Nggak punya laut. Nepal itu. Luasnya Nepal itu cuma seluas provinsi Kalimantan Barat. Sak negara itu. Dulunya nggak segitu. Dulunya tuh 2/3. 3 kali lipatnya yang sekarang itu Nepal. Karena kepentingan India, hulu sungai kan berasalkan dari sana. India kalau Gangga Indus nggak dari sana ya nggak ada pengairan sungai, nggak ada kehidupan kemakmuran di India. Hati tergantung dengan Nepal. Itu negara yang tidak memiliki lautan di atas gunung sana. Itu lumayan kaya ya, penduduknya nggak banyak sih. Lah kalau kita ini punya segalanya, gunung punya, laut punya, padang pasir lo punya. Padang pasir itu punya kita, walaupun tidak seluas Sahara loh ya, tidak seluas Afrika sana loh ya, Libya ya. Kita punya padang pasir di mana? Di atas gunung, di atas gunung gede, itu ada padang pasir. Di atas gunung Bromo ada padang pasir. Di atas gunung kita punya padang pasir. Apa yang kita tidak punya? Ya gara-gara ini banyaknya nasab palsu yang ngaku-ngaku asli cucu Nabi, ya gara-gara ini juga termasuk kita ini diadab oleh Allah Ta'ala. Lalu kiai-kiai kita juga hubud dunia, ikut-ikut korupsi juga.
Ini memalukan, PBNU memalukan. Ganti saja. Kalau malu ya mundur saja lah. Ya. Haji ya, korupsi. Ya ini. Nabi Khidir ini. Lah Kiai Sa'ad dari Solo itu siapa? Ya Allah alam. Itu mungkin tokoh buatan. Pak Muhammad itu, kalau saya Kiai, apapun yang keluar dari lesan bahasanya kok ini kecongor ya, cingur. Dari tarim itu nggak akan mengiyakan keyakinan saya kalau mereka penyesat dan membohong. Alhamdulillah Pak Muhammad Ridho ini diridani oleh Allah Ta'ala umat kanjeng Nabi Muhammad. Pak Irwanto kok tak sholat Jumat jam masjid nih. Kalau tidak sholat Jumat kadang-kala nggak apa-apa, atau ada udurnya itu nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak sholat Jumat gara-gara gengsi, aku biasa ngimami, aku biasa khotib, aku biasa pengarep, kok hadir di tempat yang saya hanya jamaah biasa makmum saja, gengsi deh. Nah itu biasanya penyakit hati, takabur. Ayo kita coba hilangkan bersama, nggak usah gengsi. Kalau kita ini semua sama-sama. Hanya perannya saja pas pada waktu formalitasnya saja yang berbeda. Pak Muhammad Thohir, oh berarti ada beda ya. Bukankah mau turun Nabi Isa dari langit kedua dan bersama Imam Mahdi ya? Bukan. Sudah saya terangkan jauh 4 tahun yang lalu Pak Muhammad Thohir. Nanti kita bahas lagi. Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Yang ada itu adalah jiwa. Umurnya Nabi Isa 120 tahun. 2 kali lipatnya umur Nabi kita. Gitu loh. Hadisnya ada. Sanad perawinya oke juga. Nggih, Pak Muhammad Thohir. Oh, berarti ada beda nggih. Nanti kita ngaji bersama. Jangan dipikir terlalu berat. Dipikir enteng saja. Nanti saya ketemu juga. Ngaji kita ini slow gitu loh. Nggak terlalu menggunakan kosakata dan bahasa yang muluk-muluk. Seakan-akan tingkat tinggi yang nggak biasa-biasa saja. Insya Allah Pak Fajri pecah. Coba sih pada cerdas, woi, mukipin Pak Dungu ya kebablasan maunya tipu diperbudak imigran-imigran. Nggih. Pak Ahmad Gufroni, dasar orang jahat akan lebih jahat jika memegang agama. Nggih. Lebih baik orang biasa gak memegang tampuk kepemimpinan agama, sesat sendiri saja. Akibatnya gak terlalu luas. Tapi kalau orang bodoh, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi ya fantadiri sa'ah, kehancuran semua. Ini penting ya. Kadang-kadang orang nggak mampu dipaksakan supaya mampu, ya jadinya kayak begini ini. Oke. Jadi nanti sufi-sufi Indonesia ini harus diseleksi lagi loh ya. Mohon maaf. Tasawuf termasuk tarekoh-tarekoh itu, karena ini nanti akan berhubungan dengan kemajuan kita dalam berliterasi, ya, dalam memahami ya inti dari agama kita ini, sehingga langsung kepada bangsa dan negara secara keseluruhan. Kalau bangsa kita lemah ya, kita juga akan mudah untuk dilemahkan, dijajah itu. Wah, ini saja kita ini ya gara-gara MUI, Menteri Agama, organisasi NU Nahdlatul Ulama itu sama Muhammadiyah ya. Nah, akhirnya kan apa? Umat ini dicaploi semua kan. Nggak terasa dicaploi satu persatu. Didekatilah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang kelihatan alim itu didekati, diklaim, didompleng untuk alasan ya, wong ini aja mendukung saya kan. Ya sama seperti ketika tokoh Israel yang datang ke Indonesia ditemui oleh ketua PBNU kita, menjadi legitimasi untuk membunuh warga negara Gaza. NU aja Indonesia mendukung Israel kok ya. Ayo, coba sekarang Israel ini semua mau diserang. Kemarin Qatar itu, Doha itu diserang. Padahal 1.800 km jaraknya dari Tel Aviv itu. Bisa ya, semua negara udaranya yang izin siapa itu. Seandainya Indonesia lokasinya itu dekat dengan Timur Tengah, Indonesia akan diserang oleh Israel. Gara-gara apa? Kita memusuhi anak bininya yang ada di sini. Ada kaki tangannya yang ada di sini. Pak Lencai Boncai, Dancing and Mon demo untuk pemerintah Anwar Ibrahim mundur di bulan Juli, terbaru di bulan September. Demo ke depan kedatangan
Kedutaan Besar Indonesia sebagai bentuk solidaritas terhadap demo kemarin di Indo. Nggih, semoga demo-demo yang sehat nggih. Nggih, Pak Lenceh Bunje jangan sampai demo-demo yang merusak nggih. Ini di Aceh, Pak Lenceh Bunje kan asli Aceh ini. Pak Sunandar jangan bosan-bosan, jangan pernah putus memberi pencerahan kepada umat Islam khususnya warga NU supaya lebih cerdas, jangan mudah dibodohi dengan cerita dan khurafat nggih. Saya sertakan kitab Fathul Bari ini supaya semua bisa membaca. Nanti dikira saya ini hanya keluar-keluar di medsos saja. Ayo belajar bersama. Kalau saya baca semuanya nggak cukup waktunya. Oleh sebab itu intinya man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqodzoti itu sebenarnya ini layak hanya pas pada waktu Rasulullah masih hidup. Ketika ingin bermimpi, ingin ketemu Kanjeng Nabi nggak kesampaian, bermimpi dulu baru akan hakon ketemu dengan Kanjeng Nabi pada waktu masih hidup. Kalau Kanjeng Nabi sudah wafat, ya hanya sekedar bayangan saja, sesuai dengan kemampuan seseorang dalam memahami sosok dari Nabi kita. Karena kita tidak memiliki foto. Foto Nabi kita itu nggak ada. Foto Nabi Isa, Yesus itu ya salah, itu hanya rekayasa. Fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya salah aslinya. Foto Wali Songo itu ya nggak bener. Saya benerin fotonya Habib itu loh, bener itu. Oleh sebab itu karena foto Habib bener, sejak dulu Habib itu sering ya berfoto. Karena apa? Nanti suatu saat akan diingat oleh anak cucu dan pengikutnya. Ini loh wajah Kanjeng Nabi kita, wajah orang memandang wajah Habib, ya nadiri fil jannah. Orang yang melihatku saja bisa masuk surga, apalagi langsung bisa melihat wajahku. Jadi termasuk canggih loh ya. Di makam Habib Ja'far Al-Kaf ada foto. Oh iya, di makamnya Habib Ja'far Al-Kaf itu ada fotonya. Dipasang foto besar itu. Di sebelah baratnya makam Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf itu ada makam 6 atau 7 ya, itu disinyalir palsu itu. Dari marga Al-Kaf semua. Itu hanya seperti pasangan ya supaya pantas-pantasan saja. Karena asli sebelum dibangun itu kan ada videonya, ada fotonya. Terus kalau memang yang diizini oleh Gus Baha sama Habib Lutfi itu Habib Ja'farnya. Lah kenapa bapak ibunya ikut di kijing? Jadi seakan-akan ada Tuhan 3. aduh nggih. Pak Sunandar, Pak Densing Enmon, saya siap trims and sebagainya. Pak pernah maling nangka, katanya semua boleh asal jadi ibadah, walau cuma mimpi jika bisa ngaji diri. Saya rasa bisa bakal ada manfaat ilmunya dan mungkin bisa jadi ibadah. Segala sesuatu itu kalau memang ada manfaat maslahahnya itu tergantung syariah. Judi itu ya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Semua itu ada manfaatnya. Makan daging babi ada manfaatnya semua. Tapi sesuaikan dengan syariah. Kalau enggak, ya bermasalah kan begitu. Jadi kembalikan lagi, tarik ke filter utamanya. Ini syariah, tatanan agama dulu. Nggih, Pak Saijo Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang tanya Pak Yai, kalau Nabi Isa berumur 100 tahun lebih, tetapi belum menikah, apa penyebabnya? Kayak sudah menikah, punya anak juga, punya istri. Pertama istri Maria Magdalena itu punya istri. Sudah punya anak juga, tetapi dirahasiakan namanya dirubah, tidak Asyuk. Yesus tidak. Kadang Yusafa. Kadang-kadang Yusafa. Ya. Orang dulu itu kan ya tidak seperti sekarang ya. Kalau sudah lari jauh ya dari tanah Mediterania, Iran, Timur Tengah keseluruhan ya, lari ke arah timur ke pegunungan Himalaya. Ke tempat yang tinggi. Bersih udaranya dan airnya. Umurnya meninggal 120 tahun. Jadi dimakamkan secara biasa. Cuma pada waktu yang disalib itu siapa? Ya Nabi Isa. Tapi nggak sampai meninggal dunia. Di hari ketiga itu diobati lalu sembuh, lari dari sana. Karena percuma nanti kalau nggak lari ya diuber-uber lagi kerjasama sama tentara Romawi kok. Ya sama seperti nasibnya Yohanes atau Nabi Yahya, dipenggal kepalanya anaknya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sendiri dalam tafsir Ibnu Katsir itu tadi yang saya sampaikan dalam Qisasul Anbiya juga, itu juga digergaji dalam pohon ya, sampai mati.
Nabi Yesaya, banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Israel itu. Gitu, jadi lari saja gitu. Gitu, jadi nggak jadi mati terbunuh, tetapi wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbihalahum. Syubbihalahum itu kebanyakan mayoritas mufassir itu diserupakan Yudas Iskariot, kan begitu ya? Enggak begitu. Syubbihalahum itu diserupakan sudah meninggal dunia beneran gitu loh. Padahal wa ma qataluhu yakina barrafa'ahullahu ilaih. Jadi intinya itu di walakin syubbihalahum. Jadi ya benar-benar di salib itu Nabi Isa beneran. Nabi Isa beneran. Kalau masalah meninggalnya Yudas Iskariot itu kan pinjaman jiwa, nanti kita bahas lagi di tema yang khusus nih. Pak Said, Pak Beni hebat. Kalau saya jadi keluarga yang kuburnya dijadikan jalan, saya akan bertanya pada Gus Bah, Gus, seumpama yang dijadikan jalan itu orang tuamu, kuburan orang tuamu, perasaanmu bagaimana? Saya nggak tanya dalil, Gus. Leres dengan Pak Beni hebat. Gitu, nggak usah dalil. Kita banyak-banyak, mari bingung. Umat Islam itu kebanyakan kitab teori, prakteknya kurang. Coba kita Fathul Bari ini aja ada berapa? 15 juz. Kita Fathul Bari itu. Ya, literasi Islam itu sangat luas ya. Referensi dan wawasan umat Islam itu benar-benar luar biasa, tetapi tidak benar-benar mampu dimanfaatkan oleh pemeluknya. Hanya dijadikan sebagai kajian, simpanan, dokumentasi saja. Tidak dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Dalam memahami surga saja semuanya itu beda-beda. Dalam memahami mimpi ketemu kanjeng Nabi kita itu berdebat. Kamu ini menurut bingung akhirnya. Sudah ada keterangan bahwa ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah ya. Antara kamarku dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Nah, muhaddis ya, ulama semua menafsiri. Oh, itu kalau diperiksa di atasnya lokasi antara 300 meter persegi di mimbar Nabi itu, dekat mimbar Nabi, depan mimbar Nabi itu raudhah itu menuju ke atas langit sana, itu surga ada di sana. Nah, gitu. Sama seperti Jaihun wa Saihun wal Furat wa Nil kullum min anharil jannah. Itu maksudnya gimana? Sungai 4 itu kadang ada riwayat Tigris, berarti ambillah 5. Gihon, Sehon, Tigris, Eufrat dan Nil itu itu adalah sungai-sungai surga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah itu di atas sungai itu adalah surga temannya. Ya, macam-macam harus begitu semua, nggak ilmiah itu loh. Nah sekarang kan sudah terbuka ya memori pemahaman manusia di era sekarang ini bahwa ya itulah surga. Di kiri kanannya 5 sungai tersebut. Nah di raudhah itu sendiri ketika orang berdoa terkumpullah satu frekuensi, dimensi yang sama. Hatinya itu sama. Samanya apa? Memohon kepada Allah Ta'ala, mengingat perjuangan nabinya, lalu berdoa. Memohon sesuai dengan hajatnya mereka. Suasana yang terkumpul di situ kompak tanpa ada yang kontras. Itu yang membuat gelombang elektromagnetik itu seirama. Jadi tidak kacau, tidak error. Ya, gelombang yang diterima. Sama seperti ketika ada pengajian bersama. Beda dengan Bahsul Masail, itu suasananya panas. Atau debat terbuka, itu suasana panas. Beda rasanya ketika hanya ngaji 2 arah atau 1 arah seperti kita. Ini suasananya beda ini. Ya sama seperti itu. Akhirnya turunlah hadis ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah itu. Nggih. Pak Eka Sultan, Assalamualaikum ya, kita Kediri nyimak nggih. Pak Berita Nomor Wahid. Hadis tentang kopi apa benar Pak Yai? Mboten leres. Mboten leres. Itu hadis ciptaan Ba'alawi, tapi sumbernya dari non Ba'alawi, tapi yang mengisbat itu Ba'alawi. Bahwa
barang siapa di mulutnya ini masih ada bekas kopi, maka malaikat akan beristighfar kepadanya. Hadis palsu riwayat Ba'alawi. Padahal Kanjeng Nabi nggak pernah mengatakan ini. Ini namanya menfitnah Kanjeng Nabi. Padahal sudah di ancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kanjeng Nabi saja mereka bohongi, apalagi jenengan. Gusti Allah saja itu loh dibohongi, apalagi jenengan. Malah lebih mudah. Pak Syarif Nur Zaman, ketika Adam digoda oleh iblis yang pakai pakaian sorban gamis dan bertasbih. Ini kan kiasan kiasan analogi Pak Syarif Nur Zaman. Ada benarnya bahwa manusia yang menurunkan nabi-nabi dan rasul ya itu dulunya ya diganggu ya untuk mampu hidup kekal. Supaya kekal ya harus melakukan persetubuhan. Akhirnya menurunkan keturunan itu. Sajarah khuldi. Sajarah khuldi, bukan samarah khuldi, bukan, tapi sajarah, pohon keabadian, bukan buah keabadian. Itu masuk bagian dari godaan. Lah kalau di Indonesia ya kita sebenarnya tidak boleh rasis ya, menghina yang memakai pakaian tertentu. Yang penting kan nutupi aurat, itu nggak sopan, nggak masalah. Cuma kadang-kadang itu dengan berpakaian tertentu itu membuat kita sombong. Misalkan saya itu berpakaian ala Habib semua, oh saya sombong malah. Kita kan apa adanya. Yang penting sopan gitu aja. Pak Mizan, salam dari Banjarmasin. Gue siap, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gih. Pak Ahmad Saleh, dari wajah kekasih bayi Siti Nurhaliza. Ini nyanyian dari Siti Nurhaliza ini. Siti Nurhaliza itu aslinya kan orang Malaysia, tetapi menggunakan nama Siti kayak wong Jawa karena berasal dari Sayyidi. Oleh sebab itu kenapa kok saya pernah mengatakan ibunya Nabi Adam itu Siti? Ya karena memang berasal dari Sayyidati. Nek Sidi berasal dari Sayyidi. Terlalu panjang disingkat Sidi dan Siti itu aja. Sayyidah, Sayyidati, hati Siti, Sayyidi, dari Sidi. Sidi Muhammad Amin Qudsi Habibin Nabi. Pak Mizan, Pak Ahmad Saleh, Pak Mizan, salam semua. Terus berikutnya kembali ke tema, kadang lari ke membaca tulisan panjenengan semua. Jadi nanti man ro'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam ini jenengan kaji. Intisarinya sudah saya sampaikan bahwa menurut Imam Ghazali bahwa Nabi itu seperti cermin ya. Kalau kita bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, jangan lihat cermin itu, lihat diri kita. Oh kok Kanjeng Nabi kok kecil loh, berarti diri kita ini masih kecil ya, masih rendah tingkat pemahaman spiritual dan intelektual kita. Jadi beda-beda, setiap orang itu pengalaman spiritualnya berbeda-beda. Tapi kadang-kadang enggak Kanjeng Nabi, tapi ditafsiri sendiri, dipahami, diasumsikan sendiri menjadi Kanjeng Nabi, padahal enggak, itu leluhurmu, kemungkinan gurumu atau arwah-arwah yang al-muqaddasah lainnya itu. Tapi dipahami langsung sama gitu aja. Apalagi seperti ini malah justru bukan fil manami tapi fil yaqadzati, dalam kondisi tertentu ya. Karena orang itu kalau sudah terbuka alam bawah sadarnya itu bisa menerima sinyal yang tidak masuk akalnya. Tidak masuk ke akalnya. Cobalah begini. Sama seperti keyakinan kita misalkan. Kita datang ke pasar tradisional. Saya berkeyakinan bahwa di pasar itu ada Nabi Khidir. Dilalai saya di sana itu ketemu tukang becak itu, wah itu Nabi Khidir ya, kelihatannya kok proses ya. Karena saya putus asa. Di mana Nabi Khidir gak ketemu juga, akhirnya wes ikulah. Iku paling ya nyamar Nabi Khidir, tak salami, tak sangoni ya. Lah ini menurut alam bawah sadar kita sendiri, keyakinan kita sendiri yang terbangun dari rumah ketika kita mau berangkat ke sana, ke pasar itu. Sama seperti itu. Semakin tergantung keyakinannya itu loh. Sama seperti ketika
ada orang ya jualan minyak, jualan baju, yakin bahwa sumber rezekinya itu dari situ, ya bisa cukup ya. Orang yang terbiasa jualan bakso, sumber rezekinya dari situ, ya dia cukup karena yakin sudah terbuka alam bawah sadarnya. Lah kalau kita pas mau ke Kanjus Sholawat, baik Blora, Jogja, Purwodadi, Demak dan sekitarnya, khususnya pusatnya di Pekalongan, berangkat dari rumah itu sudah meletakkan akal sehat kita, mengaktifkan alam bawah sadar kita, maka di sana nanti kita akan aneh-aneh itu loh. Ketemu dengan pengalaman yang macam-macam aneh juga. Sama seperti keyakinan orang Indonesia ketika berada di Makkah Al-Mukarramah, di sekitar Ka'bah, atau di Madinah Al-Munawwarah. Nanti akan ketemu macam-macam. Saya itu pernah diceritani, saya itu demi Allah, Yai, ketemu dengan jenengan di Makkah. Ngapusi ya. Namanya Pak Otto namanya. Itu ketika beliau berhaji itu ketemu saya di depan Ka'bah. Wah, itu paling kamu membawa memori pandangan, kamu kan kenal saya, akhirnya kebawa ke sana loh. Enggak, iso demi Allah, enggak, ngapusi. Kedabrus itu. Nah, itu memori yang terbawa. Gitu. Ya tidak hanya di Mekah, Madinah saja. Cobalah jenengan ke pantai selatan sana. Sudah tertanam dalam memori alam bawah sadar kita, kalau kita memakai pakaian hijau di pantai laut selatan Jawa, maka akan disambar oleh ombak di sana. Coba kalau nggak percaya, silakan ke sana. Jadi sabar temenanan, ya, karena keyakinan kita seperti itu terbangun secara komunitas, ya, secara berjamaah. Yang akhirnya terjadilah sesuai dengan keyakinan kita itu. Jadi misalkan, ya, orang yang sudah on alam bawah sadarnya gara-gara masalah keuangan, ya, dia nekat mencari pesugihan, ya. Orang mencari pesugihan itu tidak langsung bisa sukses berhasil, itu nggak bisa. Nanti diteliti dulu, adakah keluarga terdekat, ya, ahli waris yang pernah berhasil melakukan pesugihan seperti itu. Kalau tidak, no, percuma ikut pesugihan, nggak akan di ACC sama jinnya. Misalkan saya ikut pesugihan, ya, nggak di ACC, jinnya takut sama saya. Gitu. Karena apa? Dicari dulu, pernah ada genetika, DNA dalam tubuh saya ini yang pernah dikasih makan melalui pesugihan, kerjasama dengan kejinan itu. Begitu, sama dengan ketika dulu mau masuk tentara itu kan ditanya dulu, pernahkah pamanmu, bule, budemu, atau pernah jadi militer TNI Polri atau tidak. Kalau mudah gampang, sama seperti artis gitu loh ya. Al dan Dul itu kepingin jadi artis gampang karena bapak ibunya sudah jadi artis duluan. Tapi kalau kayak misalkan siapa ya, Iis Rismalina atau Ayu Ting Ting misalkan, ya, kepingin jadi artis, dia perlu perjuangan yang keras. Sama seperti itu. Jadi di Kanjus Sholawat itu kalau bisa ya nggak usah datang lah. Mohon maaf saya nggak ngomong-ngomong. Kalau mau datang niatnya untuk ngaji, untuk mencari bekal diri, ya, sangune mati, asalkan positif, nggak mengganggu akidah, ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi jangan mudah percaya dengan doktrin yang ada. Ya sama seperti ini, nanti jangan ditemui Nabi Khidir. Padahal itu benar-benar orang gila, di branding jadi wali, jadi nabi. Nanti kan Nabi Muhammad ngajak ngopi, nanti akan aktif alam bawah sadar kita, lalu benar-benar setiap kali orang ngajak ngopi itu kan Nabi Muhammad itu berarti gitu loh. Wah, saya pas datang ke Pekalongan sana kok ada yang nawari saya ngopi sama ngobrol ya. Siapa tahu ini Kanjeng Nabi ya. Nah, kita akan seperti ini nanti pemahaman kita. Sama seperti ketika doktrin Tarim ya digelorakan di sini. Nanti ketika kita datang ke Tarim sana, oh Tarim kota wali, 1000 juta wali. Di sana itu jalan itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Jadi cukuplah di jalan-jalan itu mencari guru. Jadi semua yang ada di pasar-pasar itu sudah wali semua, waliullah semua. Jadi tukang becak, tukang semua itu wali semua. Jadi orang sana itu aneh ya. Delok orang Indonesia ini aneh ya. Gara-gara apa yang digunakan bukan akal sehatnya, tapi alam bawah sadarnya. Itu nggih. Pak pernah maling nggih.
Pak Densing Enmun. Inilah kesalahan kita sebagai NU, seringkali mengkiaskan suatu hukum tapi tidak pernah melihat syariat dan implementasi negatifnya. Nggih. Harus ada pertimbangan itu tadi nggih. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, lalu ditimbang ke syar'inya sesuai atau tidaknya. Kita ini kan sebenarnya itu loh ya, memahami dan mengamalkan agama itu mudah, tapi kita ini yang merumit dan meruwetkan sendiri. Ibarat itu mau minum itu aturannya itu yang menyulitkan. Padahal tinggal minum gini aja gitu, mudah sebenarnya. Aturan itu yang mempersulit kita. Agama, hidup berbangsa, bernegara di zaman kita sekarang ini harus semakin praktis, simple, dinamis. Insya Allah. Karena apa? Agama itu mengawal pemeluknya untuk hidup bahagia, tidak melarang bahagia, cuma diatur ya, ada rambu-rambu yang mengawasinya. Itu intinya adalah ittaqillah haitsuma kunta. Sudah masuk dalam ranah tasawuf kita gitu. Nggih. Pak Kamal Niam, ada makam asli sebelah Haji Ja'far Al-Kaf, bermarga Al-Idrus Salam dari Kudus. Oh, ada Al-Idrus juga Pak Kamal Niam. Nanti kita koreksi lagi, kemarin itu saya lihat itu cuma Al-Kaf saja, yang sebelah baratnya itu ada 6 atau berapa itu. Kalau yang sebelah selatannya itu ya macam-macam, ada nama Suharti lah, nama-nama Jawa itu, padahal itu ya tidak semuanya asli. Oke, nanti kita koreksi lagi. Ini kan ada kabar PWILS Kabupaten Kudus dilaporkan. Alhamdulillah. Mau cari lubang menggali kuburan sendiri atau bagaimana? Lah wong salah kok lapor polisi kuwi piye ta? Kula malah nikepuk ing malah iki. Nggih Pak Kamal Niam nggih. Al-Idrus nggih. Ya Allah, Al-Idrus nanti lama-lama ya sebelahnya Al-Idrus juga di situ nggih. Ibu Saadah. Katanya Habib Muhsin Al-Hinduan diangkat jadi mursyid Naqsabandi sejak remaja, mungkinkah itu? Remaja umur berapa nggih Bu Saadah? Mursyid itu apakah tergantung umur atau tergantung kemampuan? Kalau bisa ya umur dan kemampuan spiritual beliaunya. Apakah ini terpaksa menjadi mursyid gara-gara orang tuanya meninggal dunia lalu diwarisinya atau bagaimana? Tapi kalau misalkan umurnya belum cukup, ya Nabi dan Rasul itu rata-rata diangkat umur 40 tahun. Umurnya belum 40 tahun, belum syekh ya kan. Terus spiritualnya juga masih mentah, ya nggak bisa jadi mursyid. Syarat sahnya mursyid itu ada, nanti kami akan bagikan kitabnya. Syarat sahnya mursyid itu seperti apa? Syarat sahnya mursyid itu. Jadi tidak semuanya. Kalau masih remaja itu, kalau nggak ngurusi spiritual, ya spiritual itu kan keyakinan ya, bukan badan ya, batin daripada muridnya, itu namanya mursyid itu. Jadi tidak semua orang. Misalkan kalau mursyid Naqsabandi misalkan, kalau dia masih belum bisa tarkut dunia, masih kubur riyasah misalkan, seneng harta tahta dan wanita dikedepankannya, ya enggak bisa jadi mursyid yang kamil ya, mungkin mursyid yang nakis. Pak Ahmad Rianto, sebenarnya kenapa video pembahasan tentang pelaku mutilasi dihapus? Pelaku mutilasi? Dolar kuning ya Pak ya. Ternyata admin saya itu ada dolar kuning ya. Peringatan dolar kuning itu ya itu tadi, kalau kita ambil kiasannya Gus Baha itu loh ya. Kalau dolar kuning warna lampu kuning itu kan ya hati-hati nih. Nanti lama-lama kita kebanet ya. Sama ketika saya mengucapkan tidak Israel ya, atau tidak Mamarika ya, kita kebenet Pak Ahmad Rianto, nggih, kebenet nanti kita nggak bisa kayak channel kita yang satu. Sebenarnya subscriber kita ini sudah lebih dari 100.000 lah sininya, ya gara-gara yang satunya ini itu tadi dolar kuning gitu. Nggih begitu Pak Ahmad. Jangan cari sendiri nggih Pak Ahmad Rianto di channel yang lain ada kok, nggih. Ada, nanti banyak
Pak Yamin 1968 Bandung hadir Pak Yamin. Pak udah Alaska hadis kopi saja palsu. Hadis kopi, hadis duduk di dekat wali yang masih hidup ataupun sudah mati dan membawa tasbih, itu 3 hadis yang dicantumkan dalam kitab Syarhul Ainiyah lalu dinukil oleh kitab-kitab setelahnya. Palsu itu, nggak ada hadis, cari di Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah nggak akan ketemu juga. Ya, karena itu hadis buatan Ba'alawi. Gitu. Pak Huda Alaska, alhamdulillah Kiai, saya yang doif ini 100.000%. Adapun perkataan Habib-Habib dan pendukungnya, kami sudah tidak percaya Kiai. Banu Alawi cukup Nabi yang juta Kiai, 1.000.000%, bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Kiai Pak Huda. Semua harus dipertanggungjawabkan melalui data kajian. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan hawa nafsu, bahwa memang benar. Ya, dibela kayak apa, ini sudah 4 tahun berjalan. Ya, nasabah Alawi itu enggak bisa dikasih bantuan keselamatan, sudah tewas terungkatan. Hanya pembela-pembela yang mencari data ya, sisa-sisa sajalah. Itu hanya untuk menguatkan ya keyakinan mereka saja. Intinya 3 jalur, sains, DNA, data kitab yang ada, ya plus perilaku mereka itu sudah menunjukkan bahwa mereka itu bukan cucu Nabi kita. Kalau salah satu mungkin ada yang mendukung itu kita masih bisa ya 50% atau 10% percaya, tapi ini sudah tidak bisa dipercaya lagi. Mengaku cucu Nabi kita membunuh mukibinnya itu bagaimana hukumnya? Mengaku cucu Nabi kita tapi menjadi pendeta, itu bagaimana hukumnya? Mengaku cucu Nabi kita tapi menjadi Al-Haddad Yahudi Rabbi di Israel sana, itu bagaimana coba? Membunuh, memerkosa, dan lain sebagainya. Terus itu semua disandarkan kepada saya. Berbuat apa saja diperbolehkan. Jangan tiru, saya ini orang khusus. Kamu jangan niru-niru saya. Nanti agama ini hanya untuk kasta tertinggi saja. Yang bebas untuk mengolahnya. Nah, para pemeluk di bawah kasta terendah ini harus mentaatinya. Sesuai dengan catatannya. Ini namanya Dajjal. Al-Kadzab itu. Nggih, Maman 27. Sebenarnya ya hadir dari Indramayu minta doa nggih monggo. Amin. Mohon maaf nggih. Pak Linda Bu Linda Mustafa. Assalamualaikum izin nyimak ya monggo. Pak Sofyan M. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain di pesantren di mana-mana anak-anak sekarang umur SMP ke atas jarang yang mau ngaji. Apalagi yang SMA, STM ke atas mau jadi apa negeri nggih Yai Rahayu nggih. Karena faktor lingkungan, faktor zaman itu pengaruhnya sangat besar, kecuali yang ada di pesantren. Tidak ada handphone, tidak ada bahasan seperti di luar. Nah itu baru ada tradisi ngaji dan ngaji. Ya maklumlah manusiawi ketika masa-masa pertumbuhan, pencarian jati diri itu mereka ingin bebas. Memang gampang-gampang susah kalau tidak di pondok pesantren ya Pak Sofyan. Kalau di pondok kan jelas sampai sekolah misalkan lulus SLTA atau aliyah nggak masalah. Tapi kalau di luar pondok pesantren di rumah ini sulit kita mengendalikan anak-anak. Mereka punya pergaulan, punya kehidupan sendiri, tidak sama seperti kehidupan kita. Kita harus bijaksana memang. Jadi ketika masih TK, SD, ngaji, doa-doa sehari-hari itu ayat-ayat pilihan, surat-surat pilihan. Wah, hafal kabeh, ngaji lancar. Mari SMP mulai kumat. Karena apa? Pencarian jati diri itu. Hormon-hormon mulai tumbuh ya, ingin berbeda dari yang lain atau ingin mencari sensasi jati diri. Nggih Pak Sofyan, nggih, harus sabar. Supaya enak ya jenengan bisa bekerja tenang ya pondokkan saja. Pak Muhammad Nur, Pak Saidul Rahmat, hadis itu hanya berlaku untuk para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi. Lebih khusus lagi sahabat yang menghadiri hadis itu disabdakan Nabi. Tidak ada hadis kopi di zaman sahabat Nabi pun nggak ada.
Saya cari di nganu belum ketemu ya. Ntar kalau ketemu tolong nggih Pak Muhammad Nur saya dikasih tahu. Tapi nggak ada. Saya lagi ngopi tapi nggak ngajak ngopi. Kanjeng Nabi ngajak ngopi sama ngobrol dengan bagian tamu. Nanti jangan simak sendiri videonya. Dikira saya fitnah. Jadi video yang di bawah video kita ini itu ada 2 yang kami sampaikan linknya. Jangan nanti periksa semua. Nanti akan nukil lagi oleh video berikutnya. Lalu video itu akan menjadi bahan untuk kitab. Nanti kalau Habib Lutfi bin Yahya wafat, akan dikaranglah kitab selain dari Anwarun Nujum ya. Ada kitab lagi apa? Majmu' Kalam dan Wal Karomah. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Sohib Kanzus Sholawat. Nanti ditulis, wah ini bener ya. Jadi Kanjeng Nabi sama Nabi Khidir dan para wali itu wah markasnya di Kanjeng Sholawat semua. Pengen ketemu Kanjeng Nabi, ayo ke sana. Dan anehnya ini wajah-wajah ini nggak ada yang protes kontra sedikit saja, itu nggak ada. Nanti tokoh-tokoh penting di negeri ini akan dipanggil ke sini semua. Saya menemukan foto Pak SBY itu sowan ke Habib Ja'far Al-Kaf yang meninggal dunia di Kudus itu, dimakamkan di Ploso Jati Kudus itu. Sekelas presiden kita itu dikendalikan oleh orang-orang seperti itu. Lah apa ada harapan negara kita maju melesat ke depan? Indonesia ini masih menggunakan klinik mistik klasik dalam pemahaman. Bukan berarti ini tidak menggunakan ketuhanan yang maha esa, tidak. Tetap ketuhanan yang maha esa, spiritual, supranatural itu kuat, nggak apa-apa, bagus. Tapi sekelas kepala negara ingin jadi presiden, itu harus sowan kepada orang-orang gila seperti ini, terus bagaimana? Katanya ini ada yang branding, ya, promosi. Sowan ini loh, nanti kamu jadi presiden. Sowan ini kamu jadi bupati. Sowan ini kamu akan jadi gubernur. Kamu akan jadi polisi dan seterusnya dan seterusnya. Dibangunlah satu keyakinan secara komunitas keumuman ya melalui iklan. Semua kono loh, ampuh itu. Iku loh, ampuh padahal ODJ. Mau jadi apa negeri kita ini? Sekelas presiden manut karo DGJ. Mau jadi apa? Ya seperti ini. Buktinya 80 tahun merdeka. Nggak ada perubahan yang nyata menuju ke Indonesia Raya sebenarnya. Yang tadi di Mukadimah kami sampaikan itu. Ini membaca ke? Nah, membaca tulisan panjenengan yang awal tadi. Pak Nasoha Surya Dinata seneng nih PLS kulon progo hadir nggih, siap nggih. Nggih. Terus suwun monggo. Saya tak membaca tulisan panjenengan yang tadi. Dari Gajah Mada. Balawi itu nggak ada yang beres, nggak ada sebenarnya 1%. saya bela 1% cuma 1%. Dan rata-rata usianya yang tua-tua. Kalau yang muda-muda itu opo jari leluhurnya. Oleh sebab itu saya ingatkan, mumpung masih belum meninggal dunia, wahai Habib semua, hilangkan marga kalian dan Habib di depan nama sampean. Kalau ingin benar-benar membaur menjadi warga negara Republik Indonesia, hapus itu di KTP-mu, hapus itu di ijazahmu. Tapi kalau kamu masih tetap menggunakan Al-Habib atau SY Syarif atau SYT Saidah misalkan, nggak ada harapan kalian bisa membaur, menyatu. Apalagi Al-Kaf, Al-Gadri, As-Segaf, Al-Atas, Al-Hinduan, Al-Jufri, ya, bahasa dan masih jenengan pakai. Percuma. Ya, percuma. Ini akan menjadi bumerang nanti buat kalian semua. Itu. Jadi kalian semua itu diprank sama leluhur kalian, mulai dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Buktinya Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah ala nikah itu salah memahami kitab As-Suluk. Itu aja sudah jelas kok. Nggak usah dibantah macam-macam. Cuma
kalian bantah akan semakin tenggelam malah. Gitu. Jadi kalian itu diprank sama leluhur kalian bahwa kalian itu cucu Nabi, warisan cucu Nabi. Bukan. Sayolah sudah lepaskan Al-Habib dan marga kalian itu. Lepaskan semua. Kita ini sama-sama ayo berlomba-lomba dalam kebaikannya. Nggih. Kang Berat, Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Dari Cengkareng selalu mendoakan panjenengan semoga dalam mencerdaskan umat. Bukan salah Lutfi jika kebodohannya ada yang nggak percaya. Justru yang percaya itu udah aneh. Kang Berat ini dari Cengkareng. Cengkareng itu ikut Tangerang nih. Ikut Banten. Tapi ya orang mengatakannya ya Jakarta lah. Jakarta Barat itu. Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kalau Halim Perdana Kusuma itu Jakarta Timur. Nggih, Kang Berat, terima kasih Kang Berat. Pak Pamungkas mana? Pertanyaan saya kemarin, menurut kajian sosiologis, kenapa organisasi Islam yang didirikan tahun 70-an coraknya serupa LDI walaupun tak sampai takfiri? Karena ada kepentingan politik Partai Golkar. Pak Pamungkas Pramana. Dulu itu LDII, dulunya belum LDI, Lemkari, Yakari, itu ya kumpulan karyawan, ya pemerintah. Pokoknya ngatok nang penguasa politik di negeri kita, aman. Dulu tuh sudah pada tahun 70-an itu sudah diputuskan sesat kok. Darul Hadis Islam Jamaah itu. Tapi berkamuflase, berparadigma baru. Berubah-ubah nama, bunglon ya. Tetap aja isinya tetap aja ya. Ada yang lain juga ada. Ya misalkan sekelas Al Zaitun, misalnya Zaitun kan baru ya, cuma embrionya ya ada bekas dari DITII itu. Jadi intinya itu memahami agama dari sudut pandang yang sempit lah menurut saya, karena seakan-akan surga itu hanya miliknya saja. Padahal surga itu milik semua umat manusia. Kebahagiaan itu milik semua orang. Allah Ta'ala yang memberikan rahmatan lil alamin. Nggih. Jadi kadang-kadang saking fanatik butanya nggih Pak Pamungkas Pramana nggih, organisasi yang hidup pada tahun 70-an itu coraknya hampir serupa dengan LDII. Intinya ingin menguatkan jamaahnya sendiri, memberikan pemantapan keyakinan kepada pengikutnya supaya tidak keluar gitu. Intinya menguntungkan seperti multi level marketing itu, pohon itu loh ya, skema piramida itu sama seperti itu. Ada yang untung itu yang imamnya, yang jamaah bawah ini ya disuruh soro saja. Nggih, walaupun tidak takfiri, gitu. Takfiri itu kan kafir kamu, najis neraka, kafir najis neraka, halal bunuh, kafir najis neraka, itu penyakit. Nggih, Bu Sensita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, waalaikumsalam. Orang-orang yang percaya pada cerita seperti yang tersebut di judul, sebenarnya otak dan logika sehatnya digasain, dibuang kemana ya? Dibuang ke sampah peradaban. Nggih, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Nggih, Bu Sensita, lurus jenengan simak sendirilah. Nggih. Tapi orang yang sudah kadung sumum bukmun umyum fahum la yarjiun ya, sumum bukmun umyum fahum la yaqilun itu ya punya hati, lahum kulubul tapi la yaqiluna biha, walahum adzanun la yasma'una biha, walahum ayunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am balhum adall. Kalau keras-kerasan itu wah, ulaika kal an'am. Hewan ya, saya kan nggak tega mengatakan hewannya. Intinya ya dalam surat Yasin itu loh, khotamallahu di dalam surat Al-Baqarah dulu, khotamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau di dalam surat Yasin itu apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir litundira qauman ma undira aba mamghabun laqad taqal qalu wal mu'minun inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahida itu ada belenggu di lehernya ini. Jadi akhirnya mereka sulit untuk lepas dari jeratan tali, bukan tali agama Allah, tapi tali sihir yang membelenggunya. Ihdinas siratal mustaqim harus benar-benar dihati. Pak C, kalau korupsi dan haji itu apa bahaya? Pak ya, oh sangat. Nanti lama-lama kita haji itu 50 tahun lagi nanti. Pak Nurhadi, Pak ya pernah menyampaikan jika roh manusia itu bisa masuk ke dalam batu, besi, pohon dan lain. Apakah ada cerita itu pada zaman Rasulullah yang tertulis dalam kitab hadis? Ada. Pohon kurma itu menangis ditinggalkan kanjeng Nabi yang biasanya dipakai sandaran untuk khutbah mengajar sahabat Nabi di Masjid Nabawi itu.
menangis. Apalagi coba. Kalau di hutan-hutan itu biasa sih. Pohon-pohon itu kadang bisa berpindah kok. Pohon itu bisa berpindah kadang-kadang ya. Pohon garu di Papua itu bisa berpindah sendiri ya. Itu terkadang itu rumahnya jin, ya. Bisa rumahnya roh. Oleh sebab itu kalau di Bali itu pohon-pohon besar itu mesti disarungi kotak-kotak itu kan ya. Ya karena memang itu pohon itu tempatnya roh. Ya roh manusia, roh jin ya. Kalau di Bali nggak percaya jin itu roh manusia yang sudah meninggal dunia, katanya seperti itu. Kalau di dalam agama animisme, dinamisme itu nyawa-nyawa manusia yang meninggal dunia itu larinya ke gunung-gunung, hutan, ke laut-laut, ke rawa, danau-danau itu, jurang-jurang itu. Ya hampir sama seperti pemahaman umat Islam. Pak Cai, korupsi itu. Panut hati itu tadi. Pak, bocotan netizen. Pak Kiai, siapa nama asli Empu Tantular? Empu Tantular itu mu'alif, musonet dari dua kitab. Pertama kitab Sutasoma atau Sutasomo yang ada, yang kita pakai nggih, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu. Dan pengarang kitab Arjuna Wijoyo, Sutasomo. Empu Tantular itu. Empu itu ahli, Tantular itu tidak bisa ditundukkan, alias punya pendirian yang kuat. Asli namanya itu siapa ya Empu Tantular itu ya? Sri Sumo Wironoto. Nggih, Empu Sri Sumo Wironoto. Istrinya 2, anaknya 4 laki-laki, yang putri ada juga. Sri Sumo Wironoto nggih, Pak C. Kalau Gajah Mada itu Jirnodoro. Bukan Gus Ahmada itu. Nanti kita bahas lagi. Gajah itu kan ya supaya meniru kuatnya gajah, besarnya kekuatan gajah. Jirnodoro, Jirnodoro itu Gajah Mada. Kalau Empu Tantular, pengarang kitab Sutasomo. Kalau Arjuna Wijoyo itu Sri Sumo Wironoto namanya. Lalu keturunannya ketika masuk Islam menjadi Ronggo Warsito itu. Ya, jadi seorang penyair, ya, ahli sastra yang mengarang kitab Kakawin Negara Kertagama itu akhirnya sulih salin oleh ahli-ahli setelahnya yang hidup pada antara abad 14-an ya Masehi. Tetapi ada yang mengatakan abad 11 Masehi, umurnya panjang sekali, tapi eranya saja yang berbeda. Itu Empu Tantular pertama, Empu Tantular kedua dan ketiga dan seterusnya sampai 2 generasi setelahnya. Jadi Empu Tantular itu Sri Sumo Wironoto. Pak Jai nggih. Sementara seperti itu Pak Nasuka Surya Dinata PWLS Kulon Progo, banyak tulisan panjenengan yang masih belum sempat terbacakan. Pak Zainal Abidin melu tadi nggih. Intinya kesimpulan dari kajian kita malam hari ini bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Khidir itu selalu hadir di acara Kliwonan Pekalongan. Kliwonan itu pokoknya ya pas pasaran Kliwon ya. Mungkin pasaran sepisan, satu pasaran itu 35 hari sekali. Jadi lagi paing pon wagi Kliwon, lagi paing pon wagi Kliwon, pas Kliwonnya. Kliwon itu pasaran Jawa, pekenan atau pasaran. Lah hadirnya itu kadang-kadang ngajak ngopi, sama ngobroli jamaah yang hadir di sana untuk daya tarik. Ya, ada tanda-tandanya kalau pas Nabi kita hadir ke sana itu ya tawasulnya Habib Lutfi bin Yahya itu panjang sekali. Misalkan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhwan min al-anbiya al-mursalin wal awliya syuhada. Pokoknya tawasulnya banyak sampai Habib disebut kabeh. Habib dari marga saja pusat Indonesia Raya disebut kabeh sampai nang donya. Iku nek disebutnya kabeh iku tanda-tandane Nabi hadir. Nabi Khidir hadir. Wali-wali hadir. Daftar hadirnya banyak dan ngajak ngopi. Nanti kalau di sana orang sudah kadung terbuka alam bawah sadarnya nemuni wong apa iku Nabi Khidir itu. Apalagi sih ngomong ngono, beliaunya wah mantep langsung jadi di ending seperti Mbah Nadi yang mempromosikan Habib Ja'far Al-Kafi. Gampang. Gus Ikdam itu kan sekarang di Surabaya ya.
Saya mau mencium ini ya, saya jadi hebat. Jadi Habib Nur Ihya Salafi Asgaf. Saya lah berpakaian seperti Habib itu. Nggih, berita nomor wahid mungkin harus buku nggih insyaallah nggih. Demikian sekali lagi turut berduka atas meninggalnya Habib Soleh bin Ali Alatos Tegal yang memiliki ribat Nurul Hidayah. Meninggal dunia hari ini, semoga diampuni segala dosanya, diterima amal baik dan ibadahnya, dan ditempatkan bersama dengan leluhurnya. Entah leluhurnya dengan tulisi sembarang itu terserah Anda, yang penting saya mendoakan baik adanya. Entah dikumpulkan bersama dengan fakih mukodam lah, semua itu urusan jenengan. Yang nulis itu jenengan, yang punya hak itu panjenengan. Saya hanya mampu menjelaskan secara baik bahwa memang semoga diberikan hidayah orang-orang setelahnya. Demikian, mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sedikit ini banyak manfaatnya, sebentar ini lama masalahnya. Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umurnya, mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, hidup yang berbahagia dalam kesederhanaan yang ada. Tetap Indonesia Raya, jaya, pemimpinnya juga memikirkan masyarakat rakyatnya. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya. Jangan lihat sorbannya, lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama,
doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu, masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab yang sudah jelas, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final, bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya, ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu, nama Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak digital mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup enggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.